Anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015. Yang kedua ada Rinis Daningsih dengan NPM 1910104024. Yang ketiga ada Titi Iping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049. Dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Peta konsep, di mana dalam materi kali ini kita akan membahas 2 subbab. Yang pertama ada regulasi komite audit di Indonesia, dan yang kedua ada implementasi prinsip GCG pada komite audit. Nah, dalam subbab pertama ini kita akan lebih jelas membahas mengenai komite audit menurut BUMN. Yang kedua ada menurut Kementerian BUMN. Yang ketiga menurut Bursa Efek. Yang keempat menurut Komite Nasional GCG. Dan yang terakhir ada menurut Bank Indonesia. Nah, selanjutnya dalam subbab yang kedua mengenai implementasi prinsip pada GCG ini, kita akan membahas mengenai prinsip independensi komite audit. Yang kedua ada prinsip transparansi. Yang ketiga prinsip akuntabilitas. Yang keempat ada prinsip pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ada prinsip kewajaran pada komite audit. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai regulasi komite audit di Indonesia, yang dimana pada materi yang pertama ini kita memiliki 5 subbab. Yang pertama yaitu komite audit menurut Undang-Undang BUMN, yang kedua, komite audit menurut Kementerian BUMN, yang ketiga, komite audit menurut Bursa Efek, dan yang keempat, komite audit menurut Komite Nasional GCG, dan yang terakhir, komite audit menurut Bank Indonesia. Baik, selanjutnya untuk subbab yang pertama adalah terkait dengan komite audit menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, yang dimana di sini terdapat pada pasal 70 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas. Selain itu, komite audit yang bertugas sebagai ketua merupakan anggota komisaris independen yang telah diangkat oleh komisaris. Baik, untuk subbab yang kedua adalah mengenai komite audit menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 01 MBU 2011 yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN, yang terdapat pada pasal 18 ayat 1 butir B menyebutkan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 12 MBU 2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN menyebutkan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh anggota komite audit yang meliputi memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan. Yang kedua, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Dan yang terakhir, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah komite audit menurut Bursa Efek. Berdasarkan surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor SE 008 BEJ 12/2001 yang ditetapkan pada 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa yang pertama, jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya adalah 3 orang termasuk
ketua komite audit. Yang kedua, anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 orang. Yang terakhir, anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai anggota yang juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam nomor SE 03 PM 2000 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei tahun 2000 serta Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta atau BEJ nomor Kep 35 BEJ 06 2000 menyebutkan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, yang mana seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang merangkap menjadi ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dan sekurang-kurangnya salah satunya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Baik, untuk materi atau subbab terakhir yang dapat saya sampaikan adalah Komite Audit menurut Komite Nasional GCG yang telah disusun oleh KNGCG atau Komite Nasional Good Corporate Governance pada 30 Mei 2002. Yang pertama adalah terkait dengan rekomendasi dengan pembentukan komite audit. Yang pertama, Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit. Yang kedua, harus ada ketentuan yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit. Dan yang terakhir adalah tugas utama komite audit adalah pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dibentuknya komite audit. Tujuan dibentuknya komite audit meliputi pelaksanaan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal, melakukan pengawasan independen atas proses dan resiko, serta pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Untuk yang terakhir adalah fungsi komite audit. Yang pertama, memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. Yang kedua, memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen. Dan yang terakhir adalah menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan. Dan untuk subbab yang terakhir terkait dengan Komite Audit menurut Bank Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan mengenai Komite Audit menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur keanggotaan Komite Audit sesuai pasal 38 PBI tersebut paling kurang terdiri dari: yang pertama, seorang komisaris independen yang merangkap sekaligus sebagai ketua. Yang kedua, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Yang ketiga, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Ketentuan tentang komite audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Yang kedua, anggota komite audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria, memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi, memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, anggota komite audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria, memiliki pengetahuan di bidang hukum dan perbankan, serta memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang hukum dan atau perbankan.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi prinsip Good Corporate Governance di Komite Audit. Komite Audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance karena merupakan mata dan telinga Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi, dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam aktivitas komite audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip independensi komite audit. Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis maupun kekeluargaan untuk menghindari konflik kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama komite audit hendaknya diumumkan kepada masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensinya, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap anggota komite audit. Prinsip yang kedua adalah prinsip transparansi komite audit. Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan, serta laporan tersebut harus dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik. Baik, kali ini saya, Sheila Marnabari, akan menjelaskan materi mengenai implementasi prinsip GCG di komite audit yang ketiga, 4, dan kelima. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip akuntabilitas komite audit, di mana prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan juga tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit juga harusnya memiliki kapabilitas, kompetensi, dan juga pengalaman di bidang audit, serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional. Lalu kemudian prinsip yang keempat, yaitu mengenai prinsip pertanggungjawaban komite audit, di mana prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik selain kepada Dewan Komisaris. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertemuan kelima, mata kuliah tata kelola perusahaan, yang membahas mengenai materi dimensi Dewan Manajemen Terintegrasi, yaitu ada regulasi Dewan Komite Audit di Indonesia dan juga implementasi GCG di Komite Audit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.